Memasuki musim kampanye, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat telah terjadi peningkatan transaksi mencurigakan yang melibatkan partai peserta pemilu 2024. Ya, PPATK juga melihat sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana. Kita melihat transaksi janggal itu meningkat lebih dari 100% ya, dengan angka mencapai 1 triliun lebih, begitu Mbak. Nah, kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Kalau nasabah itu selama ini misalnya per bulannya mutasi debit kredit di rekeningnya itu 100 juta, ini tiba-tiba melonjak 100% di atasnya, sampai miliaran, bahkan puluhan miliar. Seperti itu kira-kira. Jadi memang PPATK itu tidak tertarik ya dengan substansi politik. Tapi konsen PPATK adalah untuk mengawasi ataupun menjaga ya aliran dana terkait dengan pemilu ini jangan sampai dinodai oleh uang hasil kejahatan ya, untuk seperti biaya kampanye dan lainnya ya. Jangan sampai terjadi orang yang terpilih itu karena uang, apalagi uang itu berasal dari tindak pidana. Nah, tadi disebutkan ya tindak pidana asalnya apa saja. Kami sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah illegal mining ya, kejahatan di bidang kehutanan, lalu juga korupsi dan lainnya. Kenapa nggak dibuka kepada umum? Karena memang data, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya dapat disampaikan kepada publik. Bisa memasuki musim kampanye pemilu, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan naiknya transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Transaksi terkait pemilu ini disebut naik hingga 100% dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK kembali memicu polemik. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut terjadinya lonjakan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Pekan lalu, Kepala PPATK menyebut pihaknya mendapat lonjakan pelaporan transaksi mencurigakan hingga 100% terkait pemilu 2024. Total transaksi mencurigakan ini diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah. Uniknya, PPATK menyebut adanya aliran dana mencurigakan dari transaksi tambang ilegal yang masuk ke rekening orang pribadi atau pihak yang terkait dengan pemilu. Menanggapi hasil laporan PPATK ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar PPATK segera menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Di KPU itu, sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal yang transaksi-transaksi yang mencurigakan, apalagi itu dana dari sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak. Sementara Timnas Anies Muhaimin justru merespon hati-hati isu dana gelap terkait dengan kampanye pemilu 2024. Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas juntrungannya. Jadi ini kaitannya pemilu, ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu. Nanti diusut, dibuka, ternyata nggak jelas ujungnya. Jadi maksud saya, kalau sudah clear, tidak usah dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya, tetapkan siapa yang masalah di situ. Itu lebih bagus daripada nanti kami terus menuding sana sini kan. Kita nuding A, nuding B, pasti tudingan kita akan jelas tuh kemana arahnya.
Meski belum pasti terkait dengan aktivitas pidana, laporan PPATK seharusnya direspon berhati-hati bagi seluruh aparat penegak hukum. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengimbau PPATK segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika memang benar ada aliran dana mencurigakan kepada parpol yang bersumber dari hasil kejahatan. Bahwa kalau memang ini ada sesuatu hal yang mencurigakan, seharusnya PPATK bicara dulu dengan lembaga-lembaga penegakan hukum. Jadi silakan saja, apakah kalau itu terkait yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi mengenai masalah tambang-tambang liar. Tambang-tambang liar ini kan berarti ada suatu permasalahan dengan tambang liarnya. Nah itu kan mungkin bisa disampaikan juga bahwa ini kepada aparat penegak hukum. Jadi jangan kita menjadi suatu bola liar seakan-akan bahwa partai-partai politik ini mendapatkan dana-dana bantuan kampanye. Jadi saya kira analisa-analisa yang dilakukan oleh PPATK ini kita apresiasi sebagai bahan masukan kepada kita semuanya. Lalu seperti apa rincian temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan terkait pemilu dan bagaimana aturannya? Berikut informasinya. Pemirsa, inilah bagaimana temuan PPATK terkait transaksi janggal jelang pemilu. Di antaranya adalah aliran dana kampanye terkait indikasi dari tambang ilegal. Transaksi janggal meningkat lebih dari 100% hingga triliunan rupiah. Transaksi pada rekening khusus dana kampanye cenderung datar, sementara transaksi banyak terjadi di luar RKDK. Dan transaksi mencurigakan melibatkan ribuan nama dan partai politik. Sementara itu pada batas maksimal sumbangan dana kampanye pemilu 2024, Pilpres dan Pileg DPR, DPRD, persediaannya 750 juta,